Halo, para pendengar yang budiman. Pernahkah kalian mengalami kejadian menyeramkan? Entah itu di rumah kalian sendiri, atau mungkin di tempat kerja? Malam ini, aku ingin membagikan sebuah pengalaman pribadi. Pengalaman yang menurutku bukan hanya seram, tapi juga aneh dan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Apa kalian tahu kenapa? Karena kejadian ini tidak hanya menimpaku sendiri. Bukan hanya aku, bukan hanya satu atau dua orang, tapi semua orang yang berada di dalam gudang malam itu ikut merasakannya. Ya, sebuah malam di gudang yang tidak akan pernah kami lupakan. Aku hanyalah seorang mantan karyawan. Dulu, aku bekerja di sebuah pabrik sepatu milik salah satu produsen terkenal di negeri ini. Tapi sayangnya, akibat krisis yang berkepanjangan, pabrik itu akhirnya tutup. Tutup untuk selamanya, sejak tahun lalu. Di pabrik itu, aku bukan bekerja di bagian produksi, melainkan sebagai staf akuntan. Ruanganku berada tepat di sebelah gudang, hanya dipisahkan oleh dinding kaca bening. Dari balik kaca itu, aku bisa melihat jelas seluruh aktivitas yang terjadi di dalam gudang. Dan malam itu, suasana di sana sangat sibuk. Maklum, saat itu sudah mendekati bulan Ramadan, banyak pesanan masuk. Dan tim gudang harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi semua target. Aku sendiri, bersama 3 rekan satu timku, kami terpaksa harus lembur malam itu. Bukan karena pesanan, tapi karena akhir bulan, berarti waktu untuk closing laporan keuangan. Tapi jujur saja, meskipun harus lembur, aku justru merasa senang karena suasana malam itu begitu ramai. Ruang kantor yang biasanya sepi saat malam, kini penuh dengan suara langkah, suara derik troli, dan celoteh pegawai gudang yang sibuk bekerja. Sebenarnya, gudang tempat divisi 2 berada bukanlah bangunan tua. Saat aku mulai bekerja di sana, bangunan itu baru saja selesai direnovasi. Tapi sebelum direnovasi, katanya, tempat itu hanyalah bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai. Karena kebutuhan ekspansi, perusahaan tempatku bekerja akhirnya membeli bangunan itu. Letaknya ada di paling ujung dari kompleks pabrik. Disitulah divisi 2 tempatku bekerja ditempatkan. Tapi, meskipun bangunan itu terlihat baru dan bersih, ternyata ada sesuatu yang berbeda. Menurut Pak Darto, salah satu satpam senior di perusahaan tempatku bekerja, katanya, bangunan divisi 2 adalah bangunan paling menyeramkan dari semua gedung yang ada. Di sana hawanya beda, Mbak. Kalau saya ke bagian ronda malam, saya paling malas kalau harus muter ke ujung situ. Rasanya kayak diawasi, kata Pak Darto, di suatu malam saat aku lembur. Aku bukan orang yang mudah percaya begitu saja. Bisa dibilang aku cukup realistis. Jadi, ketika mendengar cerita dari Pak Darto, aku hanya tersenyum kecil, anggap saja sebagai obrolan malam iseng, pikirku. Meski begitu, teman-temanku pun pernah bilang hal yang sama. Ada yang mengaku pintu ruangannya pernah terkunci sendiri. Ada juga yang bilang barang di atas meja mereka tiba-tiba hilang, lalu muncul lagi di tempat lain. Tapi tetap saja, aku menepisnya. Paling cuma karena mereka ketakutan gara-gara cerita Pak Darto, batinku. Aku belum melihat apapun dengan mata kepala sendiri. Jadi, untukku, itu semua belum nyata. Tapi ternyata, malam itu segalanya berubah. Dan setelahnya, aku tidak akan pernah bisa memandang gedung itu dengan sama lagi. Sebenarnya, sejak pagi hari itu, aku sudah merasakan ada yang berbeda. Tapi kalau ditanya, apa yang beda? Jujur saja, aku pun bingung menjelaskannya. Rasanya seperti ada sesuatu di udara, aura yang tidak biasanya. Tapi karena hari itu adalah jadwal kami untuk closing bulanan, aku tetap masuk kerja seperti biasa. Tidak ada alasan untuk absen, apalagi pekerjaan sedang padat.
Kami, tim akuntan dari Divisi 2, berjumlah 3 orang. Dan malam itu adalah malam ketiga kami lembur berturut-turut. Anehnya, 2 malam sebelumnya berjalan lancar-lancar saja. Tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh, tidak ada perasaan tidak enak. Padahal sebelumnya, teman-temanku, baik dari tim akuntan maupun pegawai gudang, sudah lebih dulu heboh. Mereka bilang, ada yang aneh di gedung ini. Ada suara-suara langkah kaki di lorong kosong. Ada bayangan yang lewat cepat di balik kaca. Bahkan ada yang merasa seperti diikuti saat sedang sendirian ke toilet. Cerita-cerita seram itu beredar begitu cepat. Apalagi sejak Pak Darto, Satpam senior, ikut menambahkan kisah-kisah mistis tentang bangunan ini. Wajar saja kalau banyak yang mulai parno dan merasa ketakutan. Tapi, anehnya, selama 2 malam kami lembur, semuanya terasa biasa saja. Tidak ada suara aneh, tidak ada penampakan, tidak ada keanehan sedikit pun. Kami justru sempat tertawa bersama, sambil menyindir cerita-cerita seram itu. Salah satu temanku bahkan sempat berkata, kayaknya itu semua cuma rumor doang deh. Halah, mungkin si Pak Darto cuma pengen bikin suasana malam lebih dramatis. Aku pun mulai berpikir begitu. Mungkin semua ini hanyalah efek sugesti. 2 malam terlewati dengan aman. Kami pun mulai merasa tenang. Tapi ternyata itulah kesalahan kami. Karena malam ketiga, semuanya berubah. Malam ketiga, lembur pun tiba. Kami yang seharusnya pulang pukul 5 sore, terpaksa tetap duduk di posisi masing-masing. Aku masih berkutat dengan angka-angka yang berderet di layar dan kertas laporan. Sementara itu, rekan-rekan di bagian gudang tampak sibuk tak kalah hebatnya. Mereka terus menyusun pesanan sepatu, memisahkannya berdasarkan model, warna, dan ukuran. Dus-dus sepatu mulai tersusun rapi, menjulang tinggi seperti menara kecil di antara rak-rak besi gudang yang dingin dan sunyi. Lalu, suara azan Isya pun berkumandang. Satu persatu pegawai yang beragama Islam mulai meninggalkan meja kerja mereka. Mereka berjalan menuju musola sederhana yang terletak di ujung gudang. Musola yang hanya dibatasi dinding triplek dan lampu seadanya. Aku sendiri saat itu sedang berhalangan, jadi aku tetap di meja, melanjutkan pekerjaanku. Entah kenapa, aku merasa harus menyelesaikan laporan ini malam itu juga. Aku tidak ingin jadi yang terakhir pulang, hanya karena laporan keuangan yang belum rampung. Saat itu, suasana ruangan perlahan mulai sepi. Lampu-lampu di ruang akuntansi memang masih menyala terang. Tapi entah kenapa, dari tadi aku merasa ada yang berbeda. Pandanganku sesekali mengarah keluar, ke balik dinding kaca yang membatasi ruanganku dengan gudang. Gudang itu kini kosong. Sebagian besar pekerja sedang melaksanakan salat Isya di musola. Aku kembali fokus pada layar komputer. Angka-angka terus berpindah dari kertas ke lembar kerja digital. Tapi kemudian, dari ujung mataku, aku melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam. Ia melintas cepat, berlari dari satu sisi gudang ke sisi lainnya. Ah, mungkin tikus, pikirku. Gudang memang tempat yang wajar untuk dihuni tikus. Aku pun tidak terlalu peduli. Tapi, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, bergerak lebih cepat. Meluncur dari lorong ke lorong, melewati celah-celah sempit di antara tumpukan dus sepatu yang menjulang tinggi. Sekilas seperti tubuh kecil yang berlari, tapi bukan tikus, terlalu besar untuk seekor tikus. Aku mencoba menepis perasaan aneh itu. Fokus, pikirku. Tapi mataku terus saja menangkap bayangan itu. Seolah ia tahu aku memperhatikannya. Dan justru semakin sering muncul di ujung-ujung penglihatanku.
Namun aku kembali mencoba tetap fokus. Aku pikir mungkin hanya bayangan, mungkin hanya tikus, mungkin hanya sugesti. Jadi, aku memilih untuk mengabaikannya. Tapi tak lama kemudian, sebuah suara besar menggelegar, memecah keheningan. Suara benda-benda berat yang jatuh menghantam lantai gudang. Aku langsung tersentak dengan jantung berdegup kencang. Aku berdiri dan menoleh ke arah dinding kaca. Aku terkejut. Di sana, dus-dus sepatu yang tadi baru selesai disusun rapi dan berjajar tinggi, berdasarkan warna, model dan ukuran, kini semuanya berserakan. Kotak-kotak itu menumpuk secara acak, berantakan, seperti dilemparkan begitu saja. Tidak ada satupun yang tersisa dalam posisi semula. Aku hanya bisa berdiri terpaku, memandangi kekacauan itu dari balik kaca. Dan di saat yang bersamaan, terdengar langkah-langkah cepat dari arah musola. Para pegawai yang baru saja selesai sholat, tiba-tiba berhamburan keluar dengan wajah panik. Mereka menatap ke arah gudang, dan sama seperti aku. Mereka pun terdiam. Tegang, tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya hening dan tumpukan dus sepatu yang berserakan, seolah baru saja terjadi sesuatu. Tapi tidak ada satupun yang tahu. Di tengah keterkejutan kami, tiba-tiba terdengar langkah berat dari arah ruangan kepala gudang yang berada tepat di seberang ruangan akuntansi, yang terpisahkan oleh tumpukan sepatu yang kini sudah berhamburan di lantai tak berbentuk itu. Bapak kepala gudang datang tergesa-gesa. Wajahnya merah padam. Ia berdiri di depan kami, para pegawai yang kini berkumpul dalam kebingungan dan ketakutan. Dengan gerakan kasar, ia mengusap wajahnya sambil menahan marah. "Siapa yang buat ulah ini?" bentaknya tiba-tiba. Semua orang diam, tidak ada satupun suara, hanya pandangan kosong, saling menatap satu sama lain. Karena kenyataannya, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Susunan dus sepatu yang tadi begitu rapi, kini porak-poranda, tapi tidak ada satupun dari kami yang menyentuhnya. Bapak kepala gudang mulai kehilangan kesabaran. "Siapa saja yang tadi nggak ikut sholat?" tanyanya. Kali ini dengan nada penuh kecurigaan. Aku langsung terkejut. Dengan ragu, aku mengangkat tangan. Semua mata kini tertuju padaku. Pak kepala gudang menatapku tajam, seolah aku adalah biang kekacauan ini. "Rin, tadi saat yang lain ke musola, kamu di mana?" tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Saya di ruangan saya, Pak, sedang menyelesaikan laporan," jawabku. "Apa kamu lihat kejadian tadi?" tanyanya lagi. Aku menggeleng pelan, lalu menjawab, "Saya nggak tahu pasti, Pak. Tapi saya sempat lihat ada bayangan hitam, seperti tikus besar, berlari-lari di antara lorong dus." Pak kepala gudang mengernyit. "Tikus?" katanya sambil mengamati gudang yang kacau. Lalu dengan nada tak percaya, ia menimpali, "Masa sih ada tikus yang bisa buat kekacauan kayak begini?" Teman-teman di sekelilingku ikut memandangiku dengan raut bingung, heran, bahkan ada yang tampak curiga. Saat itu aku merasa seperti tersudutkan, walaupun aku tahu bukan aku pelakunya. Tapi kalau bukan manusia, bukan hewan, lalu apa yang menyebabkan kekacauan ini? Pak kepala gudang kembali menggaruk-garuk kepalanya dengan kasar. Wajahnya menegang, napasnya terdengar berat. Aku bisa melihat jelas, ia frustasi, dan aku paham, karena dus-dus yang kini porak-poranda ini seharusnya besok pagi sudah siap untuk diangkut oleh tim distribusi. Tidak mungkin kami bisa menyusun ulang ratusan dus sepatu yang kini bercampur tak beraturan hanya dalam semalam.
Pak Kepala Gudang menatap gudang yang kacau itu lama, lalu menoleh ke arah kami. Kalau sampai nanti ketahuan siapa pelakunya, katanya dengan nada keras. Siap-siap saja, pelakunya harus nyusun semua ini sampai selesai, sendirian. Kami saling pandang. Tak ada yang bicara, ketegangan terasa menekan udara. Lalu, dengan nada lebih tenang, namun tetap penuh tekanan, Pak Kepala Gudang memanggil salah satu satpam. Tolong, cek rekaman CCTV, sekarang. Satpam itu mengangguk dan segera pergi. Kami semua masih berdiri terpaku. Dalam hati, aku berdoa semoga CCTV merekam sesuatu, apapun itu yang bisa menjelaskan kekacauan ini. Karena, jika tidak, bisa saja aku yang dianggap bertanggung jawab. Aku masih dalam posisi sebagai saksi satu-satunya malam itu, bersama Pak Kepala Gudang, Pak Satpam dan Bu Rina, Kepala Akuntan Divisi 2. Kami berkumpul bersama di ruang pengawasan CCTV. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara klik dari mouse dan detak jantung kami yang semakin cepat. Pak Satpam mulai memutar rekaman dari kamera yang menghadap langsung ke gudang. Awalnya, semuanya terlihat normal. Tumpukan dus masih rapi. Gudang tenang. Lalu, satu persatu pegawai mulai masuk ke musola. Dan, saat itulah, sesuatu muncul di layar. Sebuah bayangan hitam berlari cepat dari satu lorong ke lorong lain. Itu yang aku lihat tadi, bisikku lirih. Kami semua menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Pak Kepala Gudang segera memberi instruksi. Zoom, perbesar gambarnya. Gambar diperbesar. Kami menahan napas. Benda itu ternyata bukan tikus, tapi seperti sebuah bola hitam. Berputar-putar tak beraturan. Bola. Tapi, siapa yang main bola malam-malam begini? Kata Bu Rina, setengah berbisik. Aneh, bola itu tak hanya memantul, tapi juga berbelok sendiri, masuk ke lorong-lorong sempit di antara tumpukan dus, seakan punya kehendak sendiri. Perbesar lagi, kata Pak Kepala Gudang. Nadanya mulai berubah jadi tegang. Dan kami pun memperbesar lagi. Lagi, dan lagi, hingga saat bola itu tiba-tiba memantul ke arah kamera. Kami semua terdiam. Karena bola itu ternyata punya rambut. Rambut hitam panjang yang bergerak sendiri di udara. Lalu, sepasang mata merah menyala muncul di tengahnya. Bukan bola, bukan tikus. Itu kepala. Sebuah kepala manusia. Dengan rambut panjang terurai, mata merah menyala seperti bara api. Dan taring tajam terlihat jelas saat mulutnya sedikit terbuka. Kami semua tak ada yang bersuara. Hanya saling memandang dengan tubuh gemetar dan napas tercekat. Kami sadar satu hal yang mengacaukan gudang malam itu, bukan manusia. Dan ternyata, itu belum selesai. Rekaman CCTV terus berputar. Dan yang kami saksikan berikutnya, benar-benar membuat napas kami tertahan. Kepala itu, ya, kepala dengan rambut panjang dan mata merah menyala itu mulai melompat. Dari satu tumpukan dus ke tumpukan lainnya. Lompat, lalu lagi. Dan lagi. Setiap kali ia mendarat, tumpukan sepatu langsung roboh dan jatuh berhamburan ke lantai. Seperti diruntuhkan oleh kekuatan tak terlihat. Dalam hitungan detik, seluruh susunan rapi itu berubah jadi kekacauan total. Kami terpaku, tak ada satupun yang bersuara. Tapi kemudian, kepala itu tidak hilang. Ia justru menggelinding. Perlahan, namun pasti.
masuk ke ruangan kepala gudang. Ya, ruangan Pak Kepala Gudang sendiri. Di layar, kami melihat jelas. Pak Kepala Gudang saat itu masih berada di dalam ruangan, sedang bekerja. Kami menatap Pak Kepala Gudang yang berdiri di sampingku. Matanya melotot, nafasnya tercekat. Ia langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Entah karena takut, syok, atau tak percaya. Dan sekarang, kebenarannya terpampang jelas di depan mata. Keesokan harinya, kabar tentang malam lembur kami yang mencekam menyebar cepat di seluruh perusahaan. Hampir semua orang membicarakannya. Dari satpam, staf gudang, bagian produksi, hingga manajemen pusat, semua dibuat gempar. Dan sejak hari itu, lembur malam resmi dihapuskan. Perusahaan mengeluarkan kebijakan baru. Tak boleh ada aktivitas di kantor, apalagi di gudang, setelah matahari terbenam. Bahkan, ruangan kepala gudang langsung dipindah. Mereka memindahkannya ke sisi lain gudang, yang jauh dari lokasi kejadian. Dan, ruangan bekas kepala gudang itu kini tak lagi digunakan sebagai kantor, tapi diubah menjadi musola. Siapa tahu, setannya bisa insyaf. Begitu kata salah satu temanku sambil tertawa kecut. Aku hanya tersenyum. Nah, itulah pengalaman seramku selama bekerja di pabrik sepatu. Sebuah malam yang sampai sekarang masih sulit aku lupakan. Kadang, kejadian-kejadian seperti ini memang sulit dicerna logika, tapi kenyataannya, kami semua mengalaminya bersama-sama. Kalau kalian juga pernah mengalami kejadian yang aneh dan seram, atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, ceritakan di kolom komentar ya. Siapa tahu kisah kalian bisa jadi cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, hati-hati kalau harus lembur malam-malam.